Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya Dr. Juniarti Aga. Seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan analisis fundamental yang kedua atau kelompok kedua, yaitu struktur modal. Nah, struktur modal itu adalah salah satu unsur penting di dalam menilai fundamental perusahaan. Apakah mereka mempunyai dasar yang kuat untuk menciptakan pertumbuhan di masa depan? Ya, perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang bertumbuh, baik secara aset, ekuitas maupun net income. Bukan sekedar perusahaan yang mampu bertahan, karena tujuan investor adalah menginvestasikan ekuitasnya tentu saja untuk mendapatkan pertumbuhan serta atau capital gain. Nah, bagaimana struktur modal perusahaan yang memiliki potensi berkembang di masa depan? Yang pertama, tentu saja jumlah liabilitas yang kecil dibandingkan ekuitasnya. Karena liabilitas yang tinggi tentu akan diikuti dengan beban bunga yang tinggi, dan itu akan menggerus atau mengurangi potensi dari perusahaan untuk memberikan return yang memadai bagi investor. Nah, oke, mari kita akan lihat contoh kali ini adalah saham dari Bumi atau Bumi Resources. Mari kita tengok rekornya. Saham Bumi itu berdasarkan rekor yang ada, itu ada di peringkat 12 secara bulanan. Tetapi secara kenaikan 6 bulan, saham ini hanya naik 13%. Sangat kecil jika dibandingkan dengan ADRO, BESS, BYAN, ITMG. Mereka semua berbisnis batu bara. Dan Bumi itu terlihat sangat minim sekali mendapatkan berkah kenaikan batu bara global. Nah, mari kita bandingkan grafik 6 bulan. Nah, mari kita lihat yang pertama saham BESS atau BES. Dari histori 6 bulan terakhir, saham BES kelihatan mengalami kenaikan dari 500 ke 1.500 dalam periode 6 bulan ke belakang. Yang kedua saham BYAN atau BYAN. BYAN itu dalam 6 bulan terakhir mengalami kenaikan dari sekitar 12.000 menuju ke 27.400. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya adalah ADRO. ADRO itu sahamnya juga dalam 6 bulan terakhir meningkat dari sekitar 1.200-an menuju ke 1.780. Nah, tentu ini adalah satu kenaikan yang cukup signifikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ITMG. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ITMG juga mengalami kenaikan sahamnya dalam 6 bulan pertama terakhir dari 12.500 menuju ke 21.175. Tentu ini satu kenaikan yang signifikan dalam periode 6 bulan terakhir. Bagaimana dengan saham Bumi? Nah, saham Bumi itu memang terlihat ada kenaikan meskipun itu sangat tipis, yaitu 13%. Kalau kita lihat dalam periode 6 bulan ke belakang, sempat juga turun ya di bulan Agustus, kemudian baru meningkat bulan September ketika terjadi krisis energi di Eropa, dan kemudian diikuti dengan lonjakan dari pasar batubara. Dan Bumi memang sempat menikmati kenaikan meskipun sangat tipis bila dibanding dengan kompetitor-kompetitornya tadi. Apa sebenarnya terjadi dengan Bumi? Mari kita tengok struktur modalnya. Nah, dari grafik di bawah ini, kita akan bandingkan Bumi head to head dengan 5 saham lainnya di sektor yang sama, yaitu sektor energi. Yang pertama kita lihat dengan BESS. BESS itu memiliki struktur modal yang sehat. Kita lihat bahwa komposisi ekuitasnya dibandingkan dengan liabilitiesnya dari waktu ke waktu terjadi peningkatan. Itu menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki struktur modal yang kuat, sehingga harapan untuk bertumbuh ke depan itu sangat besar. Dan kalau kita juga lihat bahwa asset turnover dari BESS itu juga bagus, yaitu 14,5%. Nah, bagaimana dengan Bumi? Mari kita lihat Bumi. Bumi kita lihat bahwa dari grafik ini menunjukkan bahwa ekuitasnya negatif dari waktu ke waktu. Dan komposisi liabilitiesnya atau hutangnya yang jauh lebih signifikan. Ini menandakan sekali lagi bahwa perusahaan ini sangat tidak sehat. Jadi prospek pertumbuhan ke depan memang sangat sulit bagi Bumi. Nah, kemudian dari sisi aset turnover memang sangat kecil dibandingkan dengan BESS tadi, yaitu Bumi hanya 6,5%.
Oke, kalau kita lihat struktur modal yang ada di bumi dengan aset turnover yang 6,5%, itu pasti otomatis semuanya akan dialokasikan untuk membayar beban-beban bunga. Jadi kita lihat betapa memang sangat sulit kondisi dari bumi, mengingat struktur modal yang negatif, kemudian aset turnover yang juga tidak setinggi perusahaan-perusahaan lain atau kompetitornya yang tadi kita bandingkan dengan BESS misalnya. Nah, ini menjadi tekanan tersendiri secara cash flow bagi bumi. Nah, BAN juga tergolong memiliki struktur modal yang bagus karena komposisi ekuitasnya juga cukup seimbang dibandingkan dengan liabilities. Dan Bayan juga memiliki aset turnover yang cukup tinggi, yaitu 34,2%, hampir 4 kali lipat yang dimiliki oleh bumi. Jadi kita melihat bahwa Bayan ini memiliki satu prospek pertumbuhan ke depan yang sangat kuat, dan ini menunjukkan bahwa BYAN ke depan bisa memberikan return yang cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan ADRO? ADRO memiliki struktur modal yang sehat. Kenapa? Karena komposisi ekuitasnya jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan liabilities. Nah, artinya proteksi perusahaan kepada pihak kreditur juga sangat tinggi. Perusahaan juga bisa memberikan atau menjanjikan satu return yang tinggi kepada investor. Dan kemudian ADRO ini juga memiliki satu aset turnover yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan bumi, yaitu 12,9%. Berikutnya adalah ITMG. Kita lihat bahwa ITMG itu perusahaan yang bagus menurut saya dari struktur modal, karena struktur modalnya sangat sehat. Jadi hampir 2/3 dari kebutuhan modal itu didanai dari ekuitas. Dan ini menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat menjanjikan di masa depan. Dengan struktur modal yang sehat, di mana komposisi ekuitasnya dominan dibandingkan dengan liabilities, maka seandainya ITMG ini melakukan ekspansi, maka dia memiliki space yang masih besar untuk dia mengisi dengan kebutuhan pendanaannya baik dari perbankan maupun dengan menerbitkan obligasi. Oke, jadi apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari pemaparan tadi? Kita melihat bahwa bagaimanapun peran dari struktur modal itu sangat kuat. Meskipun di saat harga-harga saham booming, tetap saja kita melihat bahwa ketika perusahaan memiliki struktur modal yang bagus, yang kuat, maka akan diikuti dengan peningkatan harga saham yang signifikan, jauh melampaui perusahaan yang memiliki struktur modal yang kurang bagus atau negatif, seperti saham bumi yang baru saja kita analisis tadi. Ini adalah perbandingan yang sudah dibuat seobjektif mungkin, karena kita melandaskan pada struktur modal dan aset turnover, yang memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara bumi dengan kompetitor-kompetitornya. Nah, apa implikasi bagi investor? Saham bumi bagaimanapun akan sulit lepas dari stigma negatif selama ekuitasnya masih negatif. Ini artinya bahwa aset yang dia miliki sebenarnya didominasi sumbernya dari hutang. Dan hal ini juga berarti bahwa perusahaan harus menanggung beban bunga yang signifikan, yang tentu saja hal ini akan mempengaruhi besaran net income yang didapat karena harus menanggung atau mengalokasikan bunga pinjaman atau bunga obligasi. Apakah ada solusinya? Tentu saja ada, meskipun tidak mudah. Nah, hal ini bisa dimulai misalnya dengan melakukan restrukturisasi modal atau menggandeng investor strategis dengan catatan perusahaan mampu mendapatkan potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan. Terima kasih sudah menyimak analisis struktur modal dan kaitannya dengan harga saham. Semoga berguna, dan jika Anda punya komentar silakan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan yang belum subscribe silakan untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih.